Assalamualaikum, selamat datang di Serena Kitchen. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat cinnamon roll atau roti kayu manis. Roti ini cocok banget buat teman minum kopi di pagi atau sore hari. Dan roti ini saya buat dengan metode Tangzong untuk mempertahankan kelembutan rotinya. Selamat menonton! Yang pertama, kita akan membuat pasta tangzongnya terlebih dahulu. Siapkan 18 gram tepung terigu protein tinggi yang dicampur dengan 90 gram air. Lalu aduk sampai benar-benar larut dan tercampur rata. Kemudian masak dengan api sedang, jangan lupa untuk terus diaduk. Ini dimasak sampai kira-kira suhunya 65 derajat Celcius. Karena tidak ada termometer, jadi kira-kira sampai ada serat-serat terigu yang menempel di wajan. Lalu matikan api dan dinginkan. Siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 4 gram ragi instan, 20 gram gula pasir, lalu masukkan pasta tangzong yang sudah dingin yang tadi sudah kita buat, 100 gram susu cair, lalu aduk semuanya sampai benar-benar tercampur rata. Oh ya, untuk berat dari tepung yang kita pakai untuk pasta tangzong itu berjumlah 7% dari berat tepung terigu yang kita gunakan. Sedangkan takaran airnya itu 1:5. Jadi ketika tepungnya 18 gram, maka airnya 18 kali 5, jadi 90 gram. Nah, ini sudah tercampur rata seperti ini, lalu akan saya diamkan selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa ditutup. Sambil menunggu, saya akan membuat isiannya. Ini ada 60 gram butter yang saya campur dengan 1,5 sendok teh bubuk kayu manis. Atau bisa diganti dengan margarin, namun kalau mau lebih enak silahkan pakai butter. Ini nanti akan dioles sebelum rotinya digulung. Lalu kita sisihkan dulu. Nah, setelah 15 menit, adonan rotinya itu sudah mulai lebih lentur. Dan ini saya tambahkan 25 gram shortening atau mentega putih dan 6 gram garam. Kalau seandainya memakai salted butter atau margarin, silahkan kurangi kadar garamnya agar nggak keasinan. Ini akan saya uleni dengan tangan sampai dia kalis. Kira-kira membutuhkan waktu 12 sampai 15 menit. Nah, ini setelah saya gilas plus banting lipat selama 15 menit, adonannya sudah terlihat kalis. Jadi permukaannya itu sudah lembut, sudah halus gitu dan dia mengkilat, adonannya terlihat lentur seperti ini. Dan ketika dicek window pan-nya pun adonannya dia lentur, tidak mudah untuk robek. Lalu saya bulatkan lagi dan ini akan saya istirahatkan selama kurang lebih 10 menit. Jangan lupa ditutup dengan plastik atau serbet. Oke, setelah 10 menit di resting, adonannya sudah terlihat lebih mengembang. Lalu kita balik seperti ini, bagian halus yang di bawah. Dan ini saya roll sampai dia berbentuk persegi panjang. Pelan-pelan aja di rollnya. Nah, setelah berbentuk persegi panjang seperti ini, lalu permukaannya itu saya olesi dengan campuran butter dan kayu manis yang tadi sudah dibuat. Kita olesi ke seluruh permukaannya sampai rata semuanya. Kemudian saya taburi permukaannya dengan gula palem. Ini saya pakai 50 gram gula palem. Taburi sampai seluruh permukaannya tertutup dengan gula palem. Kalau teman-teman suka yang lebih manis, bisa ditambah gula palemnya ya.
Nah, setelah semuanya rata seperti ini, lalu kita roll dari ujung pelan-pelan saja. Oh ya, saya lupa mengingatkan tadi ketika menggilas adonan, pastikan mejanya itu kita olesi dulu dengan minyak agar ketika kita roll adonannya seperti ini, dia tuh nggak menempel ke meja. Nah, setelah selesai digulung seperti ini, lalu saya potong-potong. Ini saya menggunakan benang untuk lebih mempermudah dan hasilnya juga lebih rapih daripada menggunakan pisau. Jadi saya potong dua dulu seperti ini. Lalu ini akan saya potong menjadi 8 bagian. Setelah dipotong-potong, adonan roti cinnamon roll-nya ini bisa langsung disusun di loyang. Namun untuk kali ini saya menggunakan paper cup atau cup roti berukuran 8 cm. Nah, setelah selesai dipotong semuanya dan ditaruh di paper cup seperti ini, lalu adonan rotinya ini akan saya diamkan atau saya proofing selama kurang lebih 1 jam atau sesuai dengan suhu di tempat teman-teman masing-masing. Jangan lupa untuk menutupnya dengan plastik atau dengan serbet. Dan akhirnya adonan rotinya sudah mengembang, sudah siap untuk di oven. Jangan lupa untuk memanaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Ini saya oven di rak paling tengah. Saya oven kira-kira 18 sampai 20 menit atau sampai matang. Alhamdulillah cinnamon roll-nya sudah matang dan ini permukaannya langsung saya olesi dengan butter agar tampilannya itu lebih kinclong, lebih shiny, lebih cantik, lebih celing lah ya. Oke, ini dia roti cinnamon roll dengan metode Tangzong. Saran saya ketika memotong adonan rotinya itu pastikan potongannya tuh lurus dan rapi. Ini adalah potongan paling rapi, bentuknya seperti ini. Namun kalau dia agak miring-miring, bentuknya seperti ini. Jadi ada bagian yang lebih tinggi, ada bagian yang lebih rendah. Saatnya icip-icip dan saatnya untuk melihat gimana tekstur roti cinnamon roll yang baru saja saya buat. Rotinya itu lembut, dan bagian luarnya dia masih anget ya, jadi masih agak keras gitu. Dan ini bagian bawahnya, jadi butternya itu meleleh dia ke bawah. Bagaimana tekstur bagian dalamnya? Rotinya itu halus, teksturnya bagus. Dia tuh seratnya panjang-panjang. Nah, kira-kira seperti ini. Teman-teman bisa lihat, rotinya lembut. Jadi kalau pakai metode Tangzong, pasta Tangzongnya itu mengikat banyak air sehingga kelembutan rotinya itu bisa tahan lama. Kalau soal rasanya nggak usah diragukan lagi, roti ini enak banget, gurih dan manis serta aroma kayu manisnya itu benar-benar bikin makin enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristia Zahra. Saya adalah content creator dari channel Serena Kitchen. Per tanggal 17 September 2022, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, channel Serena Kitchen sudah mencapai 1000 subscribers. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman atas dukungannya untuk channel saya. Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman. Semoga channel saya makin berkembang dan semoga apa yang saya share di channel saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya juga mau mengucapkan terima kasih yang spesial untuk suami saya tercinta atas dukungan dan semangatnya. Terima kasih kepada Abi Subari. Terima kasih kepada anak-anak saya, orang tua saya, keluarga saya. Terima kasih atas semua doa dan dukungannya. Yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.